Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu kembali ya. Selamat bergabung kembali bersama channel Sunset Solution ya. Pagi ini kami akan sharing tentang penyitaan yang dilakukan oleh debt collector ya. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan, hampir setiap hari ini ada pertanyaan seperti ini. Nah, kembali lagi kami jelaskan bahwa seseorang yang mendapat kuasa dari seorang kreditur atau sebuah perusahaan pembiayaan ya atau bank untuk melakukan penagihan hutang ya, hutang atau prestasi terhadap debitur. Istilahnya debitur bagi orang yang berkredit itu atau meminjam uang ya, ini namanya sering kita dengar debt collector. Tentang hutang ini secara hukumnya ya, secara hukum baik perdata maupun agama ya, ini mesti wajib dibayarkan. Jangan ada niat untuk tidak membayar hutang ya. Ini ya perlu kami tegaskan, yang namanya hutang mesti dibayar. Nah, di sini tentu sering terjadi masalahnya, terkadang kemampuan membayar ya, kemampuan membayar terkadang tidak sesuai dengan rencana ya, terkadang terlambat memiliki uang untuk melakukan angsuran atau pembayaran. Nah, inilah yang sering sekali menjadi masalah ya antara si debt collector dengan si debitur ini, karena sering timbul permasalahan di lapangan. Nah, inilah yang perlu kami jelaskan hari ini, solusi apa yang dapat dilakukan. Nah, terkadang yang berhutang ini cenderung kadang tidak berniat baik ya, tidak berniat baik membayar. Ada juga yang berniat baik tapi kemampuan untuk membayarnya terkadang bermasalah ya. Inilah yang perlu solusi. Salah satu solusinya adalah kita yang berhutang mesti melakukan pengajuan kepada pemberi hutang ya untuk reschedule kembali. Inilah salah satu upaya apabila kita tidak kuasa atau tidak mampu melakukan melanjutkan ya kredit terhadap pinjaman kita tersebut atau tunggakan kita, maka di reschedule kembali kepada pemberi hutang. Ini mesti diajukan. Nah, terkadang di samping itu kan sering timbul masalah dari pemberi hutang atau kreditur tidak mau mereschedule kembali, akan tetapi mereka menggunakan jasa-jasa pihak ketiga, yaitu debt collector sebagai penagih hutang. Nah, disinilah sering timbul masalah ya. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang berhubungan dengan kredit atau debt collector ya. Debt collector ini sering sekali melakukan ancaman kekerasan terhadap nasabahnya untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang umpamanya kredit sebuah mobil atau kendaraan bermotor ya. Ini sering sekali mau dilakukan penyitaan oleh seorang debt collector. Nah, disinilah kita mesti paham bahwa tentang penyitaan ini diatur oleh peraturan tersendiri. Di dalam negara kita yang berhak melakukan penyitaan adalah melalui keputusan pengadilan. Pihak penyidik pun melakukan penyitaan tetap melalui putusan pengadilan, apalagi swasta atau pribadi ya. Jadi tidak ada yang dapat berbuat sewenang-wenang di dalam negara kita ini, karena semuanya ada aturan yang mengaturnya. Jadi perlu kita sikapi apabila ada kekerasan yang melakukan ini, sampaikanlah bahwa yang berhak melakukan penyitaan ini adalah pengadilan negeri ya. Nah, ini yang perlu kita pahami sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada warga negara yang dapat melakukan penyitaan. Apabila ini terjadi di
di antara kita ada yang terjadi seperti ini, ya, debt collector akan melakukan tindakan penyitaan ya dengan kekerasan atau dengan perbuatan yang tidak baik. Ini akan terdampak dari masalah pidana ya, masalah pidana lagi, bukan lagi perdatanya, karena tadi kita seperti yang kita sampaikan bahwa yang berhak menyita hanya atas putusan pengadilan ya. Nah, artinya apabila seorang debt collector ini tetap melakukan penyitaan ya, ini akan dapat kita laporkan secara pidana, itu bisa kena pasal pencurian ya, 362 KUHP. Nah, ini ancamannya cukup lumayan, yaitu 5 tahun ya, 5 tahun apabila mereka melakukan penyitaan ya, atau kita laporkan sebagai pencurian. Yang kedua dapat kita laporkan sebagai pemerasan ya, pemerasan dengan kekerasan ya, dengan ancaman kekerasan, yaitu pasal 365 KUHP kalau nggak salah ya, 365 benar, 365 KUHP. Ini ancamannya 7 tahun apabila seorang debt collector melakukan penyitaan dengan ancaman kekerasan. Nah, makanya dari itu kami sarankan kepada rekan-rekan yang tersangkut masalah ini, lakukanlah 3 tahap ini. Pertama, kalau kita berniat untuk tetap berniat untuk membayar hutang, lakukan reschedule ya, reschedule. Kalau kita tidak mampu, ya katakan tidak mampu, jangan janjikan di luar kemampuan kita, janjikanlah sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kedua, apabila dilakukan pihak leasing atau perwakilannya debt collector mau melakukan penarikan atau penyitaan terhadap barang kita atau kendaraan kita yang kita hutangkan ini atau yang kita kredit ini, sampaikan kepada mereka bahwa yang berhak melakukan penyitaan itu adalah pengadilan. Apabila ini tetap juga dilakukannya, maka kita wajib hukumnya melaporkan perbuatan tersebut, baik laporan sebagai pencurian maupun laporan sebagai pemerasan ya, itu perampasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini dua-duanya adalah pasal cukup berat ya. Satu ancamannya 5 tahun penjara, yang kedua dengan ancamannya 7 tahun penjara. Nah, inilah yang dapat dilakukan oleh kita sebagai debitur ya, debitur atau orang yang berhutang kepada mereka. Nah, jadi apabila terjadi peristiwa ini, jangan ragu-ragu. Apabila ada ancaman fisik, nah ini sudah jelas tindak pidananya, bahwa lakukan laporan, segera laporkan kepada pihak penegak hukum ya. Apabila ada kekerasan atau ancaman, laporkan segera, karena hukum setiap laporan pasti disikapi oleh institusi Polri ya, pasti ada sikapnya. Namun demikian, yang namanya hutang tidak terlepas ya, walaupun kita laporkan secara pidananya, namanya hutang tetap hutang ya. Makanya pihak yang pemberi hutang ini tadi, atau leasing atau bank, mereka berhak mengajukan gugatan di pengadilan ya, pengadilan sesuai dengan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, mereka berhak mengajukan somasi dan gugatan ke pengadilan terhadap wan prestasi yang kita lakukan. Inilah hukum yang mengaturnya. Jadi kita jangan bertindak sesuai dengan emosi kita, lakukanlah sesuai dengan prosedur, baik pihak leasing maupun pihak debt collector maupun pihak yang berhutang ya, semua ada prosedurnya. Nah, apabila terjadi kekerasan, nah, maka tempuhlah jalur hukum ya. Apabila debt collector ini tidak berhasil melakukan penyitaan yang menurut mereka sah secara hukum, maka pihak kreditur mesti lakukan gugatan ke pengadilan. Nah, inilah prosedur sebenarnya. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini dapat dipahami ya. Nah, sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.